dan sudah ada beberapa contoh di beberapa tempat dan di waktu-waktu yang lampau, siapa yang melanggar akan ditindak tegas. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bapak Presiden secara dekat, secara berkala dan secara intens memonitor bagaimana kita memastikan tidak ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, apalagi di situasi Ramadan dan Idul Fitri, sehingga kita bisa telusuri manakala ada harga kok di atas HET, di atas ketentuan, maka trace-nya ketahuan siapa yang menaikkan harga yang tidak sesuai dengan aturan. Dan sudah ada beberapa contoh di beberapa tempat dan di waktu-waktu yang lampau, siapa yang melanggar akan ditindak tegas. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bapak Presiden secara dekat, secara berkala dan secara intens memonitor. Mau diviralkan boleh, tapi tentunya tugas kita adalah menyelesaikan persoalan. Jadi kami menamakan diri kami sebagai ranger untuk mencari masalah, menemukan solusinya dan menyelesaikan masalahnya. Jadi kami juga berharap jangan sampai 1-2 titik misalnya yang kemudian tidak sesuai dianggap semuanya mahal semua kanda. Kita juga harus arif dan bijak dalam menyikapi informasi yang berkembang, baik itu di media atau di sekitar kita. Sehingga masyarakat merasa terbantu, dan ini juga sangat penting untuk intervensi ketika ada harga-harga yang melonjak tinggi, baik di pasar, terutama di pasar-pasar tradisional. Disitulah ada indikatornya apa? Saya sampaikan bahwa seluruh komoditas strategis, beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging ayam, daging sapi atau daging kerbau, telur, gula, dan minyak goreng menghadapi Idul Fitri 1447 Hijriah sebentar lagi ini kami sampaikan dalam kondisi aman. Jadi kondisi pangan kita sangat kuat, ya, sangat kuat. Tapi bukan berarti pemahamannya kalau sampai Mei begitu Mei habis, bukan. Tapi artinya ini kan sampai Mei tahan, tapi kan ada panen dikonsumsi, ada produksi dikonsumsi dan seterusnya. Jadi kalau insya Allah kondisi dari sisi produksi kita cukup. Pemerintah terus memastikan ketersediaan pangan serta menjaga harga tetap stabil agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kebutuhan bahan pokok penting. Kami memperkirakan 3,5 juta kendaraan akan melintas keluar dari Jakarta, dan dari data yang kami miliki ini kami menggunakan proyeksi yang alhamdulillah di dalam 1 tahun terakhir dengan penggunaan platform Intelligent Transportation System, kamera yang ditingkatkan fasilitasnya menjadi ITA atau Intelligent Traffic Analysis maupun radar. Perkiraan tidak hanya jumlah tetapi juga prediksi di setiap waktunya. Hari ini diperkirakan akan mencapai 256.000 LHR-nya, dan semalam saya terbukti sudah 221.000 adalah yang tertinggi sejak tanggal 13 Maret yang lalu. Kali ini lintasan ruas tol sudah sampai di wilayah Yogyakarta, atau tepatnya Purwomartani di Kalasan. Ini sangat membantu untuk masyarakat yang melakukan mudik. Kemarin sore ketika mencapai 30% bersama Pak Menteri Perhubungan dengan Kakor Lantas, kami memutuskan untuk one way. One way dimulai dari one way sepenggal dari 70 sampai dengan 263. Ini adalah bagian dari rekayasa lalu lintas setelah melihat kepadatan cukup bertahan lama dengan kecepatan rata-rata 30 sampai 40, sehingga kami merasakan membuat kontraflow. Diawali dengan kontraflow 1 lajur di kilometer 44, kontraflow 2 lajur di kilometer 55, dan dilanjutkan one way sepenggal sampai 263. Dan alhamdulillah kelancaran ini bisa dirasakan masyarakat yang berangkat dari jam 4 sudah sampai jam 00 sampai Kali Kangkung, Pak Mamet. Jadi sudah mencapai 7 sampai 8 jam. Jadi sudah signifikan, sangat cepat. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya, bahwa seperti disampaikan Bu Sekjen, tetap tidak bisa dihindari ada lubang-lubang yang
rusak ya, karena memang izin menyampaikan bahwa SKB ini belum semua memenuhi, Pak, masih ada yang menggunakan truk di luar logistik, terutama yang untuk bahan pangan. Jadi kami melihat dan kemarin sudah ditegaskan oleh Pak Menhub juga termasuk menutup pelabuhan. Jadi sudah berkurang sehingga jalan masih ada rusak, tetapi sudah kami selesaikan kemarin dan terus akan kami lakukan batching jika diperlukan. Ini untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran, Kementerian PU menerapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakannya adalah memastikan seluruh jalan nasional dalam kondisi mantap. Menyediakan juga posko dan tim tanggap darurat, yang mana tim tanggap darurat ini akan mengidentifikasi lokasi-lokasi rawan longsor, banjir, titik kemacetan, dan juga kami juga menyiapkan disaster relief unit lengkap dengan tim pendukung, dan ini juga ada tiket Pak, jadi 24 jam dari lokasi posko. Dan terus kita juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas, BMKG dan KLA ini supaya menjamin kelancaran lalu lintas. Untuk pekerjaan konstruksi di lokasi pemanfaatan badan jalan ini sudah dihentikan sejak H-10 dan sampai dengan H+10 setelah Lebaran. Pada jaringan jalan nasional telah ditangani sebanyak 102.389 titik lubang. Ini terus bertambah dan kita siap di lokasi untuk sewaktu-waktu apabila ada lubang baru pada periode mudik Lebaran. Bagaimana kita memastikan tidak ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan, ya apalagi di situasi Ramadan dan Idul Fitri, sehingga kita bisa telusuri manakala ada harga kok di atas HET, di atas ketentuan, maka trace-nya ketahuan siapa yang menaikkan harga yang tidak sesuai dengan aturan. Dan sudah ada beberapa contoh di beberapa tempat dan di waktu-waktu yang lampau, siapa yang melanggar akan ditindak. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bapak Presiden secara dekat, secara berkala dan secara intens memonitor. Mau diviralkan boleh, tapi tentunya tugas kita adalah menyelesaikan persoalan. Jadi kami menamakan diri kami sebagai ranger untuk mencari masalah, menemukan solusinya dan menyelesaikan masalahnya. Jadi kami juga berharap jangan sampai 1-2 titik misalnya yang kemudian tidak sesuai dianggap semuanya mahal semua kanda. Kita juga harus arif dan bijak dalam menyikapi informasi yang berkembang, baik itu di media atau di sekitar kita. Sehingga masyarakat merasa terbantu, dan ini juga sangat penting untuk intervensi ketika ada harga-harga yang melonjak tinggi, baik di pasar, terutama di pasar-pasar tradisional. Disitulah hadir. Indikatornya apa? Jadi